tadi saya sudah sampaikan di break bahwa kami dari lingkaran dekatnya Pak Anies juga sudah sekitar 60 sampai 70% sudah merapat ke Pak Pramono. Ngaco ini, ngaco ini. Saya orang dekatnya Anies. Ya terserah lah, boleh lah ngaku-ngaku. Yang ngaku orang dekatnya Anies tuh banyak sekali. Mungkin saja Pak Aniesnya sendiri nggak ingat ini siapa ini, siapa ini. Saking banyaknya yang merasa dekat dengan Anies. Saya positive thinking lah di sisi itu ya. Tapi Anda bilang 60 sampai 70%, Anda asbun itu. Asbun itu Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Merapat ke Pramono Rano, koordinator relawan Anies jadi jubir tim pemenangan. Koordinator relawan Anies. Saya tahu koordinator relawan tuh. Ada 4-5 simpul besar yang terdiri dari sejumlah simpul-simpul. Dan saya masuk ke dalamnya. Dan bukan dia. Jadi dia hanya menginisiasi satu pertemuan. Ya. Ini ceritanya nih langsung saja nih. Kenapa dia sekarang menjadi berani mengklaim sebagai koordinator relawan. Di saat-saat Pilpres kemarin, dia ini menginisiasi ya, ingin konsolidasi lah ya antar relawan. Kemudian dia mengundang, memang banyak, memang ribuan. Nah, dia mengundang seluruh lah ya, seluruh simpul relawan, ketua-ketuanya diundang di satu tempat. Tadinya tempatnya bahkan mau di Gedung Nasdem, tapi ternyata dibatalkan, nggak dapat izin apa gimana lah. Saya lupa lagi tuh. Yang pasti itu tempatnya pindah. Kemudian yang datang itu jauh dari 1000. Yang diundang memang 1000, tapi yang datang jauh jumlahnya. Saya nggak tahu 100 apa 200 begitulah ya. Tapi akhirnya dia klaim kemana-mana. Saya baru bicara ini sekarang. Saya ingatkan Anda ya, Bang Iwan, jangan begitulah. Jangan main klaim-klaim. Anda juga terus-terusan bawa nama Anies ketika Anda dukung Pramono Rano. Jangan kemudian ya, cara-cara ini merusak nama Anies Baswedan. Saya tahu persis. Kita pernah sama-sama juga di jubir Timnas Amin. Kita ini jubir Timnas Amin, Bang Iwan. Bukan jubir Anies. Ini juga suka, suka main klaim-klaim ini. Coba kita lihat dulu nih. Videonya ada, nanti kita saksikan setelah ini. Koordinator relawan Anies Baswedan. Mana berani si Tribun ini nyebut koordinator relawan kalau bukan atas pengakuan dia. Resmi melabuhkan dukungannya ke Pramono Rano. Iwan Tarik, saya tidak akan membahas tentang keberpihakan Anda. Mau ke Pramono Rano, mau ke RK Suswono, mau ke Dharma Kun, terserah Anda. Saya tidak ada kepentingan di situ. Apalagi saya bukan orang Jakarta. Yang saya mau persoalkan adalah Anda main klaim ya, 1000 relawan, 1000 simpul relawan. Allahu Akbar. Iwan Tarigan mengemban tugas sebagai jubir tim pemenangan Pramono Rano yang dipimpin Cak Lontong. Saya jadi jubir. Ini pengakuan dia sendiri ya, bukan pernyataan dari Pramono ya. Ya nggak apa-apalah, terserah saja. Saya jadi jubir tim pemenangan Pramono Rano Pilkada Jakarta, ungkap Iwan ke Tribun News. Ex-jubir Timnas Amin di Pilpres itu menyatakan siap membantu. Ia mengatakan Pramono bakal melanjutkan perjuangan Anies. Ya semua juga akan melanjutkan perjuangan Anies. Kenapa? Karena platformnya Anies sudah terbaik itu. Kan kemarin disebar ya, walaupun nggak jadi nyalon. Karena sudah dibuat platformnya, kemudian disebarkan, ya, diinfokan. Termasuk websitenya yang keren. Siap melanjutkan program kerja Anies katanya ya. Pertimbangan Iwan, karena Iwan menyatakan pendukung Anies memiliki pertimbangan dalam melabuhkan dukungan di Pilkada. Hal itu ia katakan saat menggaungi gerakan anak abah tusuk 3 paslon. Ia mengatakan pendukung Anies tetap akan memberikan dukungan kepada calon yang mempunyai program baik seperti yang telah Anies lakukan. Belum tentu ini. Anda ini bisa-bisanya main klaim.
Anda juga bikin grup WhatsApp, semua yang bertentangan dengan Anda kick. Apaan itu? Kemudian Anda sekarang tutup, hanya Anda sendiri yang bisa bicara, adminnya Anda cuman Anda doang yang bicara. Allahu Akbar. Ini yang merusak perjuangan Anies ini. Kalau ada pasangan yang menunjukkan visi misi keberpihakan pada Pak Anies atau melebihi Pak Anies, mungkin saja relawan berubah pikiran. Ya mungkin ya, mungkin tidak ya. Mungkin juga ke sebelah, mungkin juga ke Darmakun, mungkin juga tetap coblos semuanya. Begitu. Hampir 1 tahun baru kemarin saya menjadi juru bicaranya Pak Pramono. Selama setahun saya menjadi juru bicaranya Pak Anies di Timnas dan juga di Pilkada begitu. Jadi saya sangat paham bagaimana peta di Anak Abah begitu Mbak Zilvi. Oke. Itu secara natural aja sudah begitu ya. Tadi saya sudah sampaikan di break bahwa kami dari lingkaran dekatnya Pak Anies juga sudah sekitar 60-70% sudah merapat ke Pak Pramono. Ngaco ini. Saya orang dekatnya Anies. Ya terserah lah, boleh lah ngaku-ngaku. Yang ngaku orang dekatnya Anies tuh banyak sekali. Mungkin saja Pak Aniesnya sendiri nggak ingat ini siapa ini. Saking banyaknya yang merasa dekat dengan Anies. Saya positive thinking lah di sisi itu ya. Tapi Anda bilang 60-70%, Anda asbun itu. Asbun itu Anda. Bisa jadi yang sebenarnya adalah 60-70% itu sudah bulat tekad untuk mencoblos tiga-tiganya. Gercos, gerakan coblos semua. Sisanya 30% terbagi ke Pramono Anung, ke RK Suswono, dan ke Darmakun. Itu yang masuk akal. Anda bilang 60-70 ini ngaco ini. Apalagi konteksnya, kalaupun Anda punya Sipur Relawan kemarin, kan Anda klaim itu Sipur Relawan nasional kan? Ya bukan cuma di Jakarta, di seluruh Indonesia. Yang di Jakartanya ada berapa? Kan ini jadi dipersoalkan. Jangan hati-hati, jangan main klaim. Karena nilai-nilai itu dan juga visi misi yang disampaikan oleh Pak Pramono itu sejalan dengan Pak Anies. Terutama yang paling real itu di masyarakat miskin kota, Kampung Akuarium, Kampung Bayam, dan teman-teman kita di Dusun Nagra dan juga 45 kampung itu Pak Pram berjanji akan memanusiakan mereka. Itu masuk dalam visi misi. Sebenarnya visi misinya itu sudah diberikan kepada kami yang masuk kepada tim Pak Pramono ya. Saya baru dua hari baru berpindah dari jubirnya Timnas Amin atau jubirnya Pak Anies ke jubirnya Pak Pramono. Jadi kita harapkan dengan kekuatan itu juga nanti teman-teman semakin terbuka untuk Dol Desa bergabung bersama kita untuk berjuang bersama-sama di Pilkada Jakarta meneruskan visi misi gagasan dan semua harapan-harapan masyarakat miskin kota kepada Pak Pramono. Begitu Mbak Sylvia. Baik, Bang Iwan, secara natural memang sudah terjadi ini, misalnya kita lagi tampilkan bagaimana pertemuan mereka Mas Pram dengan Mas Anies di CFD begitu ya. Tapi apakah ketika masa kampanye dimulai akan lebih intens? Ini juga framing juga nih Metro. Sejak pertemuannya di CFD, Pak Anies sudah bicara dalam berbagai kesempatan bahwa pertemuan di CFD itu betul-betul tidak sengaja. Dan tidak ada yang dibicarakan. Tidak ada hal-hal urgent yang dibicarakan. Hanya say hello saja. Tapi setelahnya kemudian di framing. Anies dukung Pramono Rano. Mungkin saja nanti iya, tapi sekarang tidak. Dan kalau disebut itu sebagai sinyal, maka itu salah. Ini sudah mulai menarik-narik dengan cara yang tidak sehat ini. Tapi saya kira positifnya terbukti. Ya, anak abah di Jakarta ini luar biasa, mayoritasnya luar biasa banget sehingga ditarik dari sana sini. Shift lagi pertemuan-pertemuan antara paslon Anda dengan Mas Anies supaya betul-betul terasosiasikan itu kedekatannya.
Ya, pastinya begitu Mbak Sylvia. Sebenarnya saya juga sudah mungkin sekitar 2 bulan saya sudah di belakang itu bersama teman-teman PDIP. Tetapi memang pada Nah, sudah 2 bulan bersama teman-teman PDIP. Nah, jadi kan ini kita tahu ya, kalau di kalau pengakuan sebelumnya tadi aja baru bilang baru 1-2 hari gabung. Ya sebelumnya mungkin ada komunikasi. Tapi kalau sampai 2 bulan, artinya Anda menyembunyikan sesuatu. Ketika 2 bulan yang lalu tidak ada sama sekali perbincangan ke arah sini gitu. Jadi Anda ada hidden agenda ini. saat pilkada ini tidak jodoh lah, anggap aja tidak jodoh seperti itu. Tentunya saya tahu betul memang apa kejadiannya, sehingga saya pun terbuka untuk tidak mempermasalahkan Pak Anies untuk maju ke pilkada. Mungkin ini jalan Tuhan untuk Pak Anies lebih baik lagi ke depannya. Begitu Mbak Sylvia. Baik, Bang Dan Iwan. saya lihat memang pertemuan, kalau saya kan mengenal Pak Anies itu sangat dalam ya, karena 3 tahun bersama Pak Anies. Dan simbol-simbol itu sebenarnya di kita politisi itu sangat paham ya. Jadi Bang Effendi Ghazali paham betul itu simbol-simbol yang sudah disampaikan oleh Pak Anies di CFD ya. Itu simbol-simbol politik. Tentunya tidak boleh ya dengan Pak Anies ini yang tokoh masyarakat, di mana beliau ini kan punya karisma yang luar biasa. Harus kita akui, di mana pengikutnya itu sangat militan. Ya, saya itu mengkoordinir itu kan di Pilpres kemarin itu ada 1015 Saya itu di Pilpres itu mengkoordinir 1015 simpul relawan. Bohong, nggak ada itu ceritanya, nggak ada itu. Saya ada di situ kejadiannya. Saya tahu persis apa yang terjadi. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan ya. Dia betul menginisiasi dengan beberapa orang, mengundang untuk datang di satu acara. Tadinya mau di gedung Nasdem, tapi kemudian nggak dapat izin, kalau nggak salah tempatnya. Akhirnya di tempat lain yang lebih sederhana. Yang datang juga sekitar 100-an simpul relawan. Ya. Dia juga nggak berani membuat video, menyebarkan video acaranya, hanya potongan-potongan kecil karena terlihat sepi. Ya, ini mohon maaf saya sampaikan sekarang, karena Anda berani main klaim begini, ngaco Anda ini. Kasihan tuh Pramono Rano nih, kalau jubirnya seperti ini. Anda bisa blunder ini, maka bukan menambah suara buat Pramono Rano, bahkan menurunkan. Sekali lagi pernyataan dia yang mengkoordinir tidak ada sama sekali. Saya ada kok di grup WhatsApp-nya ya. Hati-hati Bang Iwan. Organisasi relawan. Jadi saya paham betul bagaimana militansi relawan-relawan itu bagi mendukung Pak Anies. Tentunya ini Pak Anies juga harus menjaga. Karena memang saya harus akuin teman-teman itu masih ada yang sangat susah move on dari Pak Anies. Tapi dengan waktu nanti ya mungkin sebulan atau sebulan setengah lagi itu mulailah berpikir rasional kemana kita, karena memang Jakarta ini harus ada pemimpinnya Mbak, nggak mau kita serahkan ke kotak kosong seperti itu. Kotak kosong, gercos itu adalah bentuk perlawanan rakyat terhadap partai-partai yang tidak mengakomodir keinginan rakyat. Itu konstitusional ya. Jadi saya tidak, yang saya coblos itu nanti saya ikut itu Bandung dan Jawa Barat. Tapi Jakarta adalah etalase Indonesia, sehingga kita harus turut bicara. Warga Jakarta cerdas bos. Iya dong. Nggak bisa dikibulin kayak begitu ya. Pada takut sama Pak Anies, alasannya nggak ketulung semua partai. Ya, hasil survei terbaru anak abah di Jakarta sudah berkurang. Ya nggak apa-apa, nanti kita lihat saja. Survei itu kan biasalah, pesanan itu. Sejarah selalu membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Tak mungkin diubah-ubah. Saya tetap bangga dan cinta Bapak Anies. Yain dulu. Nah ini, yain dulu aja, nanti lihat waktu. Iwan Tarigan takut lapar. Oke. Baik, terima kasih ya. Sudah berkontribusi, berdiskusi. Kita pantengin terus. Rakyat insya Allah makin melek politik, makin pintar, makin tidak bisa dibohongi dan dibodohi oleh kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.